saya selalu berbicara tentang Kepri ini. Kita ini provinsi gennya maritim. Maritim, betul. Tapi kita tidak berjaya dari maritim. Betul. Ya, itu yang betul. Apa ya? Kayaknya kok sedih ya gitu. 96 apa 98 bahkan katanya lautan, tapi kita masih mengandalkan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Nah, apa yang ada yang salah nggak di sini? Sebenarnya banyak potensi kelautan maritim yang bisa menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Kepri. Pencinta Batam Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur. Kali ini kita di segmen ngobrol politik, dan di segmen kali ini kami menghadirkan salah satu Sri Kandi yang akan berebut tiket ke Senayan. Siapa dia? Saya akan perkenalkan sedikit, tapi namanya tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kepri. Ibu Sriani dari Partai Keadilan Sejahtera, dan berada di nomor urut 1 ya Mbak ya? Insya Allah. Untuk Pileg 2024 mendatang gitu loh. Nah, saya sengaja menghadirkan Ibu Suryani di segmen kali ini karena sangat menarik sekali untuk berbincang dengan beliau, karena di pemilu sebelumnya, di pemilihan gubernur sebelumnya juga kita tahu perolehan suaranya Bu Suryani yang saat itu berpasangan dengan Pak Istianto cukup signifikan ya Mbak. Bisa jadi itu menjadi modal dasar untuk meraih satu tiket ke Senayan. Tapi sebelum kita berbincang soal itu, kita ingin tahu dulu nih latar belakang kenapa memilih DPR RI, padahal kali ini yang maju tuh semuanya tokoh-tokoh terkenal gitu ya. Luar biasa yang tentu persaingannya akan semakin lebih ketat gitu loh. Iya, pasti. Apa sudah bosan 4 periode di DPRD provinsi gitu? Silakan Mbak. Iya. Terima kasih Mas Nur. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pembaca Batam Pos, pemirsa Batam Pos dimanapun berada. Ya, senang sekali saya bisa hadir di podcast Batam Pos. Tentu kalau ada orang pasti bertanya, beneran nih maju ke DPR RI gitu ya. Punya apa sih gitu ya. Jadi kalau saya bukan bosen ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya tidak ada kata bosen. Dan sebagai kader partai tentu saya bismillah ditempatkan di mana saja, insya Allah. Cuma kita kan kemarin saya sudah mundur dari DPRD Kepri, otomatis sekarang ada pengganti saya. Saya ingin memberikan kesempatan teman-teman untuk ayo perjuangkan di DPRD Kepri, minimal tetap bertahan di Dapil Kepri 5 2 kursi. Jadi kalau mungkin ya, kalau sebenarnya kalau saya memikirkan diri saya sendiri, ngapain susah-susah gitu ya kan? Itu mending di zona nyaman gitu ya Mbak. Ya insya Allah ya, kita nggak boleh takabur juga sih, nggak boleh merasa apa, tapi ya dengan selama ini di Dapil Kepri 5 sebenarnya mungkin masih bisa mungkin ya, kita tidak tahu juga pilihan masyarakat. Kemudian apa sih yang melatar belakangi saya ingin maju gitu di tengah mungkin tokoh-tokoh yang majunya luar biasa. Tentu banyak lah alasannya. Yang pertama, saya ingin berjuang lebih luas lagi. Kemarin sudah di Pilgub, ya dapilnya kan Sekepri, dan ketika keliling itu ya banyak yang menaruh harapan juga ya, terutama dari teman-teman DPD, DPC, PKS mendorong Bu ke pusat ya, apalagi PKS punya histori pernah dapat kursi di 2009, itu intinya itu. Kemudian yang kedua juga itu pengabdian ya, lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, kami bukan ini ya, kalau saya bukan berbicara saya, tapi kami PKS tentu dengan teman-teman lain, artinya saya maju di DPR RI juga ada 3 caleg PKS lainnya gitu ya, bekerja sama melihat bahwa kemarin di tingkat provinsi PKS kan di posisi ketiga, ya kan, dapat wakil ketua 2. Jadi
ada modal sebenarnya suara 101.000 kurang lebih ya. Kalau nggak salah ya hasil dari KPU tuh 101.000 tingkat provinsi. Cuma untuk pusatnya nggak linear kemarin ya. 80.000 posisi kelima. Ya. Kali ini harus bisa nih. Jadi dengan itu salah satunya dan tentu hal-hal lainnya Bismillah saya bersedia dicalonkan oleh PKS untuk ke pusat. Jadi gitu, secara kalkulasi perolehan suara kemarin itu juga menjadi bekal gitu ya Mbak. Iya kan kita nggak istilahnya cek kosong lah ya. Mau maju tuh ya semuanya disiapkan. Cuma mungkin tadi ada beberapa hal yang setidaknya ingin sekali saya berjuang, terutama ketika di DPRD provinsi ya. Ada hal-hal yang ternyata kita harus fight gitu di pusat, dan kita sebagai orang daerah itu, apalagi DPRD provinsi, kan kedudukannya seperti mohon maaf ya, bawahannya Kemendagri. Iya benar, karena semua aturan diatur oleh peraturan Mendagri. Baik, tapi seperti apa nanti akan diperjuangkan itu akan di segmen. Oke, iya, maksud saya itu kalau jadi anggota DPR RI setidaknya bisa langsung berbicara hearing dengan menteri dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih gambarannya. Kan posisi agak sejajar gitu ya, selevel gitu ya. Kalau kita mau ke kementerian pun, ketemu dirjen pun mungkin agak sebagai dewan provinsi ya. Lebih pede gitu ya, Mbak. Iya, kalau begitu sih. Oke, tadi seperti saya bilang di awal tadi bahwa di DPR RI kali ini ada calon incumbent keempatnya juga maju. Terus di PKB ada mantan teman sejawat ya. Ketika ada maju Pilgub kemarin. Kemudian di Gelora ada mantan teman juga nih, Pak ketua fraksi saya. Pak Ustadz Abdurrahman ya. Juga artinya ini kan persaingannya benar-benar ini. Bagaimana persiapannya gitu loh untuk ini. Jadi kita ada saingan tuh justru kan kalau berjuang memang harus ada saingannya, ada lawannya. Kalau nggak ada lawan ya kita nggak berjuang namanya. Jadi pasti dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Dan yang pasti kami caleg PKS DPR RI tidak dibiarkan berjuang sendiri. Artinya struktur partai ya jelas mendukung. Kemudian sampai tingkat yang terbawah ya, tingkat kelurahan. Kemudian di tingkat RT RW gitu. Insya Allah. Gitu ya. Persiapannya ya persiapan lahir, persiapan batin ya, otomatis mau turun ya, karena saya sadar saya mungkin secara funding mungkin tidak besar ya, tapi saya memiliki komitmen insya Allah ya. PKS sih dalam hal ini ya, saya kalau berbicara saya kayaknya ke aku banget gitu. PKS lah secara keseluruhan ya turunlah ke masyarakat. Sedikit balik ke mantan PKS yang kini maju di Gelora, Pak Ustadz Abdurrahman. Ada kekhawatiran nggak bahwa loyalisme yang dulu di PKS akan beralih ke Ustadz Abdurrahman gitu? Ini berdenging nggak ya beliau? Gak masalah, ada beliau terbuka jadi juga gini, gitu. Mas Nur. Jadi masing-masing kita sudah punya kendaraannya masing-masing. Jadi silakanlah menjual programnya masing-masing. Jadi saya tidak akan kalau kami fokus dengan program PKS, saya sendiri fokus untuk memenangkan satu kursi untuk di DPR RI, tentu bersama seluruh struktur kader dan masyarakat. Gitu. Saya tidak mau terlalu komentar banyak. Itu nanti disalah pahami gitu. Sekarang kan lagi ini saya kan, bukan lagi ini. Jadi kalau mungkin ada. Tapi sejauh ini hubungan dengan teman-teman baik ya, saya dengan beliau kalau ketemu di acara-acara misalnya ada undangan pernikahan dan sebagainya ya biasa aja. Saya pun ketika beliau menikahkan anaknya datang, kita kan bukan biasa aja ya. Itu kan pilihan ya, pilihan berpartai gitu ya. Dalam agama saja nggak ada paksaan beragama, apalagi berpartai. Itu kan pilihan beliau, silakan gitu. Yang nggak boleh itu kita saling menjatuhkan gitu ya. Nggak akan tinggi orang yang suka menjatuhkan. Jadi insya Allah nggak masalah. Nggak masalah gitu ya. Kalau pengaruh bisa jadi ada. Bisa jadi, Kita nggak menafikan. Tapi seberapa besar
Ya, seberapa besar nanti Kita harus lihat nanti diukur ya, gitu. di 2024 setelah pemilu nanti. Iya, iya, Ya, betul, kita betul. nggak bisa mengira-ngira. Kenapa? Karena di 2018 sebenarnya bibit bibit Gelora kan sudah ada di Garbi. Iya, iya. Dan banyak yang nggak mau dicalonkan lagi. Tapi itu menjadikan kita lebih semangat lagi mencari ceruk-ceruk baru Ceruk-ceruk untuk baru, ya. pemilih PKS. Jadi nggak ini ya. Jadi harus seperti kata para pengamat, PKS harus agak nggak ke kanan, jadi dia harus ke kiri juga, Ke kiri jadi juga, ada semua apa segmen ya, insya Allah. Sama merawat yang sudah ada gitu Merawat ya, Mbak. yang sudah ada tentu ya. Makanya Iya, itulah iya, kenapa harus terus mau turun gitu ya. Alhamdulillah masih punya sikil, kaki, ya kan ya, masih terus mau berjalan silaturahim gitu ya. Insya Allah. Terus tadi Mbak, Kepri kan berbeda dengan provinsi lainnya. Kepri ini kan pulau sana, pulau sana, Iya, pulau sana. Ini iya. betul-betul butuh finansial yang kuat ini ya. Iya. Mau nggak mau punya harus kuat dari aspek Betul. itu. Nah, tapi mungkin dengan PKS punya strategi sendiri dengan kader yang kuat. Ya, dalam pemilu atau pilkada pokoknya dalam event-event politik pasti ada namanya kos politik dan money politik. Money politik, Ya, betul. yang kita tentang adalah money politik. Ya, betul, kita betul. ingin masyarakat sadar. Mereka juga banyak mengeluhkan gitu ya. Tapi kos politik sekecil apapun pasti harus disiapkan. Iya. Ongkos politik ya, datang ke sini ya tentu perlu bensin, apalagi ke Lingga, ke Natuna, Anambas lebih berat lagi ya. ya otomatis kita punya strategi-strategi mungkin tandem dengan caleg kota Caleg kabupaten, iya, caleg provinsi juga gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Begitulah mensiasati ke ini Baik. kos politik Kos politik tadi, tadi, ya, kos iya, politik. Jadi kalau tandem kan lebih namanya bersama-sama tuh lebih ringan. Lebih ringan, betul, betul, Iya. betul. Gitu. Baik, satu sebelum segmen pertama kita tutup, saya lihat juga di caleg-caleg selain ada tokoh-tokoh terkenal Iya. juga ada milenial ya gitu. Iya, Tentunya betul, mereka betul. juga lebih agresif di media sosial untuk menggait pemilih. Nah, tapi satu sisi kan masyarakat kadang-kadang juga medsos itu bukan sebagai ukuran gitu loh. Iya. Nah, bagaimana menyikapi ini gitu? Oke. Jadi emang PKS sebagai partai yang terus tumbuh dan mengakomodir semua kalangan, semua segmen, juga tidak menafikan tentang hal itu. Iya. Kita di struktur juga ada wadah-wadah yang mewadahi generasi Gen Z ya. Gen Z. Kalau berbicara milenial kan usia 40 masuk milenial Masuk, ya. sebenarnya. Iya, Gen iya. Z ya mungkin Gen yang Z, dimaksud. iya. Kita caleg di DPR RI dari PKS yang Gen Z ada ya, yang nomor 3 ya. Kalau Gitu. untuk yang menggait calon pemilih milenial, Kita sudah ada PKS muda gitu ya dengan program-programnya. Oh, gitu Kemudian ya. juga tentu dengan apa yang dilakukan selama ini kita ada, maksudnya tuh tidak berdiri sendiri gitu ya. Dan kita tidak nafikan lah bahwa Gen Z ini penanganannya berbeda gitu Iya, ya. betul, Makanya kita juga di berbagai provinsi ya termasuk Kepri kita mengakomodir itu. Akomodir. Ya. Oke, baik. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang program, kita rehat sejenak untuk yang satu ini. Baik, kita masuk ke segmen kedua. Kali ini rasanya tidak lengkap ya kalau berbincang masalah politik, tapi tidak tahu apa sih yang mau diperjuangkan di Provinsi Kepri ini. Tentu Bu Suryani sudah punya program-program khusus yang tentunya kalau ini tidak diperjuangkan di pusat akan sulit untuk terrealisasi gitu ya, Pak. Mungkin bisa diuraikan mumpung belum ada larangan untuk bicara hal yang seperti ini. Nanti udah masuk kamarnya nggak boleh ya, udah di CT. Baik, tentu kita tidak apa ya asal maju gitu ya, karena tidak punya tujuan ya, apalagi anggota dewan itu baik pusat sampai daerah kan kayak pekerja kontrak ya. Artinya 5 tahun dikontrak, kalau masih menurut rakyat bisa dipilih kembali, dipercaya pasti akan dipilih lagi. Kalau enggak ya cuma punya 5 tahun. Dan waktu 5 tahun tuh bukan waktu yang
lama sebenarnya untuk merealisasikan apa yang menjadi cita-cita ataupun apa visi kita gitu. Iya, betul. Makanya yang pertama tentu saya selalu berbicara tentang Kepri ini, kita ini provinsi gennya maritim. Maritim, betul. Tapi kita tidak berjaya dari maritim. Betul. Ya, itu yang betul. apa ya? Kayaknya kok sedih ya gitu. 96 apa 98 bahkan katanya lautan, tapi kita masih mengandalkan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Nah, apa yang ada yang salah nggak di sini? Sebenarnya banyak potensi kelautan maritim yang bisa menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Kepri. Salah satunya yang dari dulu kita perjuangkan dari masa saya di periode keberapa ya di Kepri, salah satunya Labuh Jangkar. Kemarin katanya udah ada berita bagus dan saya itu sampai inget lah 5 tahun sampai 7 tahun 5 tahun ya dianggarkan sama Kadispenda. Sekarang sama gubernur dianggarkan di pendapatan proyeksi pendapatan dari Labuh Jangkar 60 miliar. Zong sampai sekarang karena secara aturan ya belum bisa gitu. Kemarin kita sudah sampai ke Kemenhub kemana-mana. Bahkan sudah buat perda kan? Udah semuanya lah, tapi ya kenapa itu gitu ya. Terus kami juga ya tentu kita nggak berharap banyak ke mungkin teman-teman kenapa nggak diperjuangkan di sana. Teman-teman di DPRD provinsi terutama mungkin komisi terkait waktu itu sudah dengan pemerintah provinsi sudah berusaha. Tapi ada regulasi mungkin yang seharusnya ditembus gitu Itu. Saya kemarin dengar tahun lalu ya udah mau tapi belum juga. Ya betul. Gitu. Jadi itu yang pertama ya tentu. Bagaimana Provinsi Kepri sebagai provinsi yang maritim istilahnya tuh termasuk satu dari 9 apa berapa sih provinsi kepulauan di Indonesia nih? Itu kan kita ingin masyarakatnya itu sejahtera dari hasil sektor kemaritiman unggulannya gitu ya. Kita nggak bisa mengambil kayak di Jawa sektor pertanian unggulannya dan sebagainya. Kita nih air semua gitu. Dan di air tuh banyak isinya. Gitu. Tambah lagi posisinya yang sangat strategis gitu, lalu lintas perdagangan dunia dan kemudian minyak dan gas kita pun kan kita tahu sendiri gitu ya. Cadangan yang terbesar ya dan masuk ke pusat. Nah sekarang pusat apa gitu ke daerah ada dana bagi hasil migas. Tapi menurut saya gitu ya. Belum sepadan dengan apa yang menjadi kebutuhan di Provinsi Kepulauan Riau, di mana rentang kendali di antar pulau itu kan beda dengan di provinsi daratan. Nah itu yang harusnya juga di mindset di pemerintah pusat itu ada. Pengukurannya harusnya tidak hanya daratan tapi dulu luas Mas Nur wilayah ingat saya dulu waktu saya 2000 periode pertama ya saya kan PAW waktu itu. Saya di Komisi C keuangan ya Komisi C waktu itu sebelum jadi 4 komisi. Itu sering ke Kementerian Keuangan terutama Dirjen Perimbangan Keuangan dan Daerah. Itu tuh namanya dana alokasi umum, enggak ada kemahalan transportasi laut. Enggak ada pertimbangan itu sama sekali. Gitu masuknya semua darat. Gitu kami tuh protes gitu. Bilang tolonglah lihat gitu. Oh beda lah gitu ongkos di darat dengan di laut dan belum kesulitannya kalau misalnya masa angin dan sebagainya itu kan harus dipertimbangkan bolak-balik ke sana ya berikutnya alhamdulillah ada dimasukin gitu. Jadi memang itu perlu perjuangan sehingga itu satu saja Labuh Jangkar. Sebenarnya kalau saya berpikir Labuh Jangkar, Pandu Kapal mungkin itu sudah banyak bisa memberikan kontribusi bisa sampai mungkin 200 miliar ya. Belum masalah dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas kalau mau digaskan gitu ya, digaskan sekian gitu persen ya. aja masuk itu, ke daerah itu udah bolak-balik juga belum tembus gitu. Jadi sekali lagi itu salah satunya yang harus diperjuangkan nanti. Ya tentang kita tuh gen kemaritimannya apa, unggulnya tuh mana gitu. Divisi Provinsi Kepri kan ada disebutkan, visi di RPJMD juga ada. Tapi kok hidupnya dari pajak kendaraan gitu, yang notabene nggak perlu terlalu kerja keras gitu ya.
Nah itu, jadi kita selalu dorong tiap ini. Makanya kalau di pusat saya berharap ini bisa lebih mensuarakan. Ya kita bisa lihatlah RUU Provinsi Kepulauan. Provinsi Kepulauan malah nggak masuk lagi prolegnas. Gitu. Nah kita nggak tahu ya, ke tahun ini saya tanya ke teman-teman di sana, belum ada masuk. Waktu itu kan sudah sempat ya. Tidak sempat. Itu gaungnya sudah kenceng sekali gaungnya itu udah masuk. Dari zaman kami itu sama biro pemerintahan tuh bolak-balik gitu koordinasi. Waktu itu saya sempat di Komisi 1 kan, terkait pemerintahan. Ya belum juga gitu. Padahal kalau kita itu goal RUU atau jadi undang-undang Provinsi Kepulauan, itu kan berarti ada kekhususan. Ya, kemarin kan alasannya kalau yang saya dengar perlu anggarannya belum ada. Untuk istilahnya kekhususan yang kekhususan dengan RUU ini kan berarti harus ada anggaran khusus seperti provinsi istimewa, daerah khusus, otonomi khusus kan berarti ada tambahan anggaran. Kabarnya yang saya baca, saya dengar belum ada anggaran ya, sehingga atau mungkin kekuatan aleg atau wakil dari daerah yang punya provinsinya khasnya maritim sedikit dibandingkan dengan yang kan di sana kan betul tahulah kita gimana alokasi itu kan dapil saya kan memang begitu gitu. Belum lagi kalau misalnya memang wakil kita di sana juga diam-diam aja gitu. Lah, saya nggak mau. Kita berharap nanti siapapun nanti yang terpilih ya kita berharap benar-benar progresnya muncul. Dan memang saya berharap sih kan kita ada 4 DPR RI, ada 4 DPD. Itu ada koordinasi yang luar biasa. Saya tanya ada nggak rakor gitu ya, resmi lah bahwa kita itu membawa nama provinsi ini, perjuangan apa gitu. Nah, Allah alam ada resmi atau enggak? Pernah saya tanya. Kita berharap nanti seperti itu ada benar-benar rakor yang memang jadi suara Kepri itu bulat kuat kita punya bargaining position di sana kan gitu. Ya, walaupun ya memang cuma 4 itu kursinya. Iya. Gitu. Dari aspek lain misalnya pendidikan dalam segala aspek ya. Kita tahu seluruh Indonesia bermasalah juga setiap PPDB ya kan mesti ada kebijakan nih apa sih masalahnya, walaupun mungkin kekasan di provinsi lain-lain ya, tapi itu bermasalah dari PKS kan ada Bu Ledia tuh yang di komisi terkait ya memang begitu di Jawa Barat di mana gitu. Itu juga terus terkait mutu tentu ya, kualitas baik itu SDM-nya. Jadi teringat teman-teman dari offshore, kapal pesanan banyak nih, tapi nggak ada SDM. Nah, nggak ada tukang lasnya. Ya. Nggak didukung dengan SDM sebenarnya yang mumpuni gitu. Jadi kita ingin kalau anggota dewan tuh atau baik itu DPR RI maupun kota kabupaten provinsi kan lebih kepada dia nanti menyetujui kemudian menganggarkan tentu bersama pemerintah. Kebijakan awalnya kan misalnya presidennya ini mau dibawa ke arah kemana pendidikan, terus gubernur mau dibawa kemana gitu. Nah kalau Kepri karena gen maritim tentu terkait tenaga kerja misalnya SMK gitu ya, kan berarti harus diarahkan ke sana. Nah memang katanya ke depan akan banyak seperti itu, cuma saya melihat ini melihatnya hasil lulusan SMK ini sudah bisa termasuk yang dibutuhkan nggak? Apa dia harus kursus lagi? Nah itu permasalahannya sekarang kan itu. Belum, kalau sejauh ini belum. Memang belum. Jadi istilahnya tuh pas-pasan. Nah kenapa? Ada beberapa, saya turun ke beberapa waktu lelah ada ngisi ke salah satu SMK. Memang daya tampungnya overload. Fasilitas minim. Satu kelas 49 itu ada di salah satu SMK. Memang kenapa? Ya mungkin berarti kan kita jurusannya di SMK itu harus mampu menjawab pasar yang dibutuhkan di Provinsi Kepri. Itu maksud saya. Jadi secara SDM-nya yang dihasilkan berapa, terus kebutuhan pasar itu berapa, yang dihasilkan berapa, karena harus matching. Ini jurusannya aja belum matching. Ada yang sudah matching tapi terus juga tidak langsung bisa siap langsung kerja gitu siap ini. Ya, gitu. Karena kalau teman-teman bilang di sejumlah kalangan industri kadang-kadang ya terpaksa ngambil dari luar karena yang ada itu belum mampu, masih harus perlu lagi
pendidikan. Itu kan itu masalah. Iya. Masalah sebenarnya bisa nggak ini ditangani? Pasti bisa. Iya, iya. Gitu. Betul. Nah itu jadi antara kebutuhan pasar dengan penyediaan SDM-nya harus matching sehingga itu bisa mengurangi tingkat pengangguran dan sebagainya. Sebenarnya kerjaannya ada, tapi kualifikasinya nggak. Iya, tersedia banyak. 5.000 loh kekurangannya iya. Kan gitu, luar biasa. Oke, di sektor lain misalnya satu sisi kan kita berada di tempat yang perlintasan perdagangan internasional, tapi kita juga tidak memiliki produk-produk lokal yang mampu bersaing di skala internasional. Itu gitu. yang ketiga, pendidikan itu termasuk juga muatan tadi ya, yang tentu tetap memperhatikan kearifan lokal tetap ya, tapi menjawab kebutuhan. Kita tahulah Kepri ini kan di situ memang ya di industri galangan dan sebagainya ya harus menjawab, terus industri pariwisata ya harus menjawab juga tanpa meninggalkan ciri khas Kepri sebagai Melayu yang memang bunda tanah Melayu ya, jadi memang itu tetap gitu ya. Kemudian juga SDM pendidik ya, SDM pendidik juga harus disesuaikan. Ya, kalau SMK yang terkait dengan ini ya SDM-nya juga yang memahami tentang itu. Kemudian juga kan banyak tuh guru yang masih statusnya honorer, guru komite. Nah itu juga menjadi PR ya. Padahal bisa melibatkan industri terkait gitu ya. Iya. Kan untuk pendidikan vokasi sekarang sangat ya itu makanya pendidikan vokasi inilah yang harus didorong gitu ke depannya. Di samping tentu ada anak-anak, memang banyak mungkin anak-anak yang tidak bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Berarti harus ada solusi. Bisa diterima kerja, enggak pas-pasan. Kalau konteks pas-pasan pas dibutuhkan ada, itu pas-pasan itu bagus gitu. Bagaimana dengan UMKM kita nih? Nah UMKM yang ketiga, ini kan saya dengan teman-teman UMKM itu memang udah lama sekali dari zaman awal saya di DPRD ya tahun 2006 itu kan memang saya konsen baik itu ke teman-teman UMKM, bimbingan ya termasuk bantuan-bantuan modalnya yang dianggarkan di APBD. Nah, saya melihat teman-teman itu butuh mereka ininya yang pertama ada rumah packaging yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga pemasaran yang keluar gitu. Bukan yang di dalam bukan saja. Di segmen sini aja gitu ya. UKM kita tuh luar biasa sebenarnya. Baik, sebelum kita masuk ke segmen penutup, ada lagi 4 lagi loh. Satu lagi. Silakan. Terkait saya melihat Kepri ini salah satu provinsi yang lemah di ketahanan keluarga. Salah satu ya. Ketahanan keluarga. Ya aspeknya banyak ya termasuk masalah perempuan dan anak. Bahkan akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan, pencabulan, perundungan, kemudian juga terhadap perempuan maupun terhadap anak. Ini kan aspeknya di keluarga, perceraian tinggi ya termasuk di Batam yang banyaknya penduduk Kepri di Batam. Ini menjadi konsen tersendiri karena dari dulu memang saya di situ gitu ya. Kemudian sekarang juga di konselor keluarga. Tentu banyak sekali kasus-kasus ini gimana nih. Belum kita yang merupakan lalu lintas perdagangan perdagangan orang. Betul, TPPO. Itu yang iya betul. Itu tuh harus ada kemauan yang kuat antara G2G, maksudnya tuh pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lain gitu. Karena kan kita mah ketiban karena masalahnya. Ketiban masalahnya. Sementara kan itu juga butuh dana dan sebagainya. Nah, tentu negara kan harus hadir di situ, bukan hanya bukan hanya kewajiban dari pemerintah yang kena didatangi dan pemerintah asal. Iya benar. Masih banyak kan kasus-kasus TPPO. Betul. Dan banyaknya termasuk perempuan. yang tadi hampir tiap pekan kita ini ya kasus-kasus pelecehan seksual, terutama kekerasan terhadap anak. Terhadap ini anak sangat tinggi sekali Mas kasusnya Nur, gitu. di Batam Batam ada yang sama. Jadi ini saya sedihnya orang-orang terdekat oleh ayah kandung, betul. oleh ayah tiri, oleh tetangga. Nah ini kan anak-anak kita gitu. Betul. Negara tuh bagaimana hadirnya di masalah-masalah itu penting begitu. Negara hadir. Iya, terus perceraian juga kan berdampaknya banyak gitu. Jadi saya nggak hanya berpikir yang besar-besar ya. Bukan yang besar, ini besar loh. Keluarga itu fondasi negara. Maksud saya bukan berbicara hanya
ekonomi. Kan ya. ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi juga. Betul. Banyak perceraian karena mungkin tadi masalah ekonomi. Mayoritas karena faktor ekonomi. Iya, kemudian yang lain-lainnya. Jadi ini suatu pembangunan yang harus terintegrasi, bukan hanya melihat dari satu aspek saja. Oke. Saya kira cukup dulu. Emang cukup cuma 4. Kalau di spill semua nanti biar pemilih nanti penasaran apalagi gitu kan. Tapi sebelum kita closing statement, ada satu hal yang menggelitik saya juga ya, dan terkait perkembangan akhir-akhir ini ya, terutama rencana pemerintah mengembangkan proyek strategis nasional. Jadi proyek strategis nasional, tapi satu sisi ada problem di masyarakat tempatan, dan saya melihat sampai hari ini tidak ada satupun wakil kita yang dari Kepri ini bicara ke pusat, bicara lantang atau bicara sejuk. Tidak ada gitu. Saya ingin minta sedikit tanggapan sebelum kita menutup segmen ini. Sedikit ya. Banyak juga boleh. Jadi yang jelas pertama secara pribadi dan dari partai juga kami menyayangkan ya. Menyayangkan kenapa kemudian terjadi sesuatu yang istilahnya melibatkan masyarakat tapi kemudian ricuh gitu ya. Kemudian yang kedua, investasi bagi Indonesia tentu sangat baik ya, tapi kemudian jangan sampai investasi malah ditentang oleh masyarakatnya. Mau berbicara sebagian, sedikit, berarti kan harus ada hal-hal yang ditempuh secara baik ya, secara humanis. Ya. Kemudian secara sikap partai, PKS sudah menyampaikannya dalam rapat paripurna. Sayangnya karena kita memang nggak ada wakil dari PKS di DPR RI, kita menitipkan nih ke fraksi PKS pusat. Dan kemarin disampaikan oleh jubir dari fraksi Dr. Sahrul Ma'azat. Ya, insya Allah di situ sudah ada 1, 2 sampai berapa sikap fraksi PKS. Intinya kita ingin pendekatan-pendekatan investasi itu pendekatan yang kemudian humanis, bagaimana masyarakat menerima, tahu pentingnya gitu tanpa harus istilahnya tersingkirkan gitu ya. Kemudian prosesnya tentu proses yang tidak terburu-buru gitu. Tapi dari 2004 ya. Iya betul. Ya saya nggak terlalu, kita udah tahu lah ada yang versi ini versi itu ya silakan. Ya, tapi intinya kita tidak menolak investasi, cuma tadi cara-caranya sudah disampaikan. Betul. Gitu. Dan saya tuh menyayangkan harusnya kan memang ini gitu ya dari perwakilan ada komunikasi yang baik dengan masyarakat gitu ya. Betul. Baik, closing statement. Closing statement yang atau sekarang langsung. Boleh kampanye enggak? Silakan. Membaca Batang Pos dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dalam kesempatan baik ini mohon doa untuk kami dari PKS ya diamanahkan untuk mewakili masyarakat Kepulauan Riau di DPR RI di pemilu 2024 ya. Semoga kehadiran saya, keterwakilan nanti di DPR RI bisa membawa kemanfaatan yang lebih luas, kesejahteraan masyarakat Kepri melalui advokasi dan menyuarakan apa yang menjadi hak dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Ngopi kali ini memang spesial karena yang hadir adalah Sri Kandi. Ada kopi. Walaupun tidak ada kopinya, mungkin di segmen berikutnya kita akan sediakan kopi ya. Ada ini cangkir kopi. Sembari kita berbincang jauh lebih dalam lagi tentang hal-hal yang harus diselesaikan di Kepri ini. Di segmen-segmen berikutnya juga akan ada caleg-caleg lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu pencinta Batam Pos jangan lupa terus mengikuti channel Batam Pos di segmen ngopi. Silakan like and subscribe karena like, share dan subscribe sangat membantu untuk pengembangan channel-channel Batam Pos dan menghadirkan Batam Pos menghadirkan banyak segmen-segmen yang menarik nantinya. Baik, saya kira cukup di sini perbincangan kita di siang kali ini. Sampai jumpa di segmen kopi berikutnya. Mantap. Sukses Batam Pos.